Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Oke, kita ketemu lagi di kelas 12. Nah, di kelas 12 ini kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu surat lamaran pekerjaan. Sebelum masuk materi, karena kalian sudah kelas 12, kalian sudah mulai dekat dengan yang namanya dunia kerja. Ketika kalian ingin melamar pekerjaan di suatu perusahaan, pasti sangat-sangat dibutuhkan yang namanya keterampilan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Kenapa? Karena surat lamaran pekerjaan itu adalah seleksi awal ketika kalian ingin melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Maka dari itu, keterampilan dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat dibutuhkan. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Nah, di sini ada pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang dibuat individu yang mencari pekerjaan untuk dikirimkan ke instansi atau perusahaan dengan tujuan melamar pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan itu kita tulis saat kita ingin melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Nah, di sini ada jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu ada surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan CV atau curriculum vitae. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan curriculum vitae. Nah, biasanya yang sering dipakai itu adalah jenis surat lamaran pekerjaan yang kedua, yaitu surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan curriculum vitae. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Izin Bu Najma, saya baca Ibu di iklan yang Ibu tulis itu memang dicarikan admin, gitu ya. Lalu yang saya baca di tulisan Ibu di iklannya memang tidak ada perusahaan Ibu. Banyak teman-teman nulis di dalam surat lamaran pekerjaan di iklan tersebut tidak ada nama PT-nya, Bu. Lalu teman-teman sering nulisnya Bapak Ibu pimpinan. Menurut Ibu sendiri benar atau tidak, Bu? Mungkin benar ya, karena di situ kan nggak ada nama perusahaan, jadi kita nggak tahu bapak atau ibunya, jadi kayak nulis bapak atau ibu pimpinan perusahaan. Kenapa tidak disebutkan Bu nama tempat dalam arti nama yang menerima surat lamaran? Seharusnya tidak perlu lagi pakai Bapak Ibu pimpinan. Jadi langsung pimpinan perusahaan. Bukan, Bu. Jadi yang terhormat HRD atau personalia pimpinan perusahaan. Kalau Bapak Ibu sudah harus masukin di dalam paragraf, Bu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu HRD misalnya, atau Bapak Ibu pimpinan perusahaan berhubungan dengan yang di atas, Bu. Nah, makanya saya bingung dengan Ibu. Bagusnya adalah Ibu di situ ada di tempat, karena Ibu tidak menyebutkan di iklannya alamatnya di mana, Bu. Jadi cukup di tempat, memang benar. Nah, yang berasal itu, Bu, saya baca Ibu yang terhormat pimpinan perusahaan, tapi di dalam kalimat pembuka, Bu, Ibu tidak menyebutkan bapak dari Ibu perusahaan, pimpinan perusahaan. Harusnya konsisten, Bu. Jadi kalau di atas Ibu yang terhormat Bapak Ibu pimpinan perusahaan, berarti harusnya di bagian kalian yang terbuka Bapak Ibu pimpinan perusahaan. Itu, Bu. Tapi yang saya baca Ibu cuma bahwa perusahaan Bapak Ibu bukan. Nah, itu sih, Bu, sekilas yang menyambung, Bu. Bu, di kalimat Ibu ada Bapak Ibu, di atas tidak ada. Seharusnya konsisten. Kalau di atas itu tidak pakai Bapak Ibu, berarti di dalamnya tidak pakai. Begitu, Bu, logikanya mana, Bu? Terima kasih, Bu. Izin, Bu, mau dulu, Bu. Oke, kita lanjut. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Masih ada, Bu. Dia sibuk bukannya, Bu. Kita udah juara satu. Saya tanyakan masa dulu. Kalau nggak ada, saya mau nanya deh.
kalau kalian masih ingat nih pelajaran kelas 10 yaitu teks eksposisi. Nah, kenapa surat lamaran pekerjaan itu masuk ke dalam contoh teks eksposisi? Ada yang bisa jawab? Kalau yang bisa saya ada hadiah loh. Tangannya udah pintu. Enggak. Saya bu. Amanda. Soalnya saya mau jawab iya gitu. Dia gak ikhlas bu kalau saya dapat hadiah bu. Sally, silakan Sally. Sally itu pintar bu. Anaknya pintar bu. Iya, boleh. Boleh Kak. Bisa bu. Ya Pak. Yuska. Saya bantu cari ya Bu ya. Ya, jangan berosi bu, nggak masa suruh jawab berosi bu. Tadi katanya boleh. Jangan bu. Coba dulu jawab. Kebutuhan bu. Kalau berosi, iya kan saya teman. Bu, kan namanya teman ngingatin bu kalau kebodohan kan jadi bodoh semua bu. Tapi jangan pinter bu, sesuai kemampuannya bu. Kalau semua buka internet pasti semua bisa bu. Oh jangan bu, dia diam gini bu. Silakan bu. Surat lamaran pekerjaan itu kan harus bersifat objektif atau fakta, kan? Kemudian eksposisi sama surat lamaran pekerjaan itu dua-duanya harus didasarkan pada fakta objektif. Ya, betul. Jadi, kenapa surat lamaran pekerjaan itu masuk ke dalam contoh teks eksposisi? Jadi, surat lamaran pekerjaan kan menyatakan argumentasi yang bersifat fakta. Izin Bu Nasma tadi bilang argumentasi. Terus Ibu Sherly yang Ibu tanyakan tadi eksposisi, tapi Ibu Sherly mengatakan objektif. Menurut saya Bu, kalau CV itu bukan objektif Bu. Kalau objektif berarti narasi Bu. Sekarang yang Ibu tanyakan eksposisi itu paparan. Artinya paparan oleh si pelamar Bu. Jadi memaparkan informasi tentang biodata si pelamar Bu. Bukan objektif. Kalau objektif itu masuknya narasi. Itu Bu yang saya tahu Bu. Karena Bu bukan memvonis yang salah Bu. Bu bisa cek aja tuh dari saya suruh buka internet. Surat lamaran pekerjaan termasuk teks eksposisi atau narasi. Coba aja cek dulu. Kayak kemarin ada di kelas 11 ngotot tuh, masak nasi yang sehat adalah habis dibersihin langsung masukin rice cooker, tuang air dan colok ke rice cooker. Salah, itu makanannya nggak sehat. Ngotot anak kelas 11 buka di internet. Salahnya apa? Yang benar habis dibersihin jangan sampai lama-lama bersih, jangan sampai putih banget. 3 kali bersih langsung apa tuh? Masak air yang mentah tadi dimasak air panas, bukan air yang mentah dimasukin ke rice cooker. Itu makanan yang nggak sehat. Panas itu. Setelah dibuka baru tuh, bener Pak Ijar, nggak salah betul Pak Ijar, karena kedokteran caranya begitu, bukan Ijar ngomong ngasal. Jadi masak nasi itu kan lagi bahas materi teks prosedur. Dibersihin dulu berasnya, jangan sampai putih banget. Setelah itu tuang ke rice cooker, eksposisi nih. Eksposisi dulu. Setelah dimasukin ke rice cooker, si siswa mengatakan tuang air ke rice cooker. Saya tanya, air apa dulu? Kalau dituang berarti bukan air mantep atau belum air yang dipanasin, berarti kita makan nasi kurang sehat. Baru air panas, air mantep. Orang menjawab. Kalau di Negosiasi. Apa saya? benar. Oh iya. Surat lamaran pekerjaan termasuk argumentasi. Tadi kan Nasma bilang argumentasi, eksposisi atau narasi. Nah, di sini ada unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu menggunakan bentuk surat yang standar. Yang kedua menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga menggunakan kata-kata yang sopan.
Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang kelima, tulisan bersih, mudah dibaca, sesuai dengan ejaan yang benar. Yang keenam itu melengkapi bagian mungkin mengapa standar itu seperti sesuai dengan struktur aja, jadi nggak dibuat yang aneh-aneh atau melenceng dari struktur yang Coba didiskus untuk baik-baik. Surat lamaran yang standar. Surat lamaran standar itu intinya dia tidak memasukkan perihal dan lampiran. Berarti dalam satu surat itu dia nggak ada gaya hidup. Itu cuma satu lembar. Ya, satu lembar itu cuma surat saja, tanpa lampiran, tanpa hal atau perihal. Jadi sifatnya itu sehubungan dengan informasi dari teman, perusahaan bapak ibu pimpinan atau sedang membutuhkan lowongan pekerjaan misalnya. Dengan ini bisa saya ingin mengajukan surat lamaran pekerjaan di perusahaan bapak ibu pimpinan. Dengan ada pun identitas diri saya sebagai berikut: nama sampai telepon sampai email. Pendidikan terakhir sudah pakai. Baru di bawahnya paragraf penutup. Udah tanda tangan selesai, itu satu lembarnya. Jadi tanpa lampiran, tanpa berkas-berkas pendukung lain, itu memang standar yang saya tahu paham. kalau yang ada di Google Pak, itu dia menggunakan tulisannya itu menggunakan format yang formal atau resmi, dan di dalamnya untuk menuliskan secara jelas mengenai maksud dan tujuan seorang pembantu untuk mendapatkan pekerjaan. Iya, berarti nggak ada contohnya nggak sih? Ya, itu menurut saya Bu, nanti kita bisa itu tuh Bu, waktu itu nanti kita jawab. Oke, jadi sekian materi hari ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Kurang lebih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.